Sore hari ini penyertaan-Mu tidak pernah selesai atas hidup kami. Berkat-Mu selalu baru atas setiap kami. Terima kasih untuk sore yang luar biasa ini, kami bersama-sama di tempat ini, kumpul di tempat ini hanya untuk satu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami yang haus dan lapar firman Tuhan, yang ini merindukan kebenaran firman, boleh kami dengarkan dan mengubah setiap hidup kami. Berkati hamba-Mu, berkati seluruh telinga yang mendengarkan, biarlah kami beroleh berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, serahkan ibarat sore hari ini, pernyataan firman Tuhan sore hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali. Ya, luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Sungguh luar biasa sore hari ini kita bisa bersama-sama kembali dipertemukan dalam ibadah sore hari ini, dan saya mengucapkan selamat datang. Kemarin belum mengucapkan selamat datang ya Mbak Mita, itu Mbak Mita. Nah, Mbak Rini di mana? Di depan. Di depan ya. Ya. Selamat beribadah. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemarin itu saya berpikir, sesuk ki aku iso khotbah apa ora, karena itu sebetulnya sedang gak enak badan. Mungkin karena kecapean, Saudara. Mulai hari Sabtu kemarin, Sabtu itu saya ke Kudus, kemudian Minggu saya jemput pengkhotbah, jemput 2 kali berarti. Hari Senin saya ke Kudus lagi ngantar Farhan les. Hari Selasa saya ke Rembang sampai malam, sampai rumah itu malam. Hari Rebunya kegiatan sekolah, pentas seni, upacara dan lain-lain sampai malam juga. Hari Jumatnya harus menyelesaikan tugas. Dan hari Jumat itu rasanya waduh, sungguh luar biasa, badannya tersiksa. Hari Sabtu kemarin saya berpikir, apakah saya harus cari ganti, tapi saya berdoa, Tuhan, saya percaya besok itu saya sudah sembuh. Dan puji Tuhan, sore hari ini saya sudah bisa berdiri, wes ora lemes, ya memang hanya gara-gara capek, Saudara. Dan puji Tuhan, saya karena punya iman, saya pasti sembuh, ya sembuh. Nah, itulah Saudara yang dikasih Tuhan, sore hari ini saya bisa hadir di tempat ini, bukan sebuah kebetulan, tapi rencana Tuhan yang luar biasa. Meskipun ya belum sembuh benar, tetapi sore hari ini saya masih bisa berdiri dan menyampaikan firman Tuhan, menyiapkan firman Tuhan khotbah yang akan saya sampaikan sore hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, satu tema yang mau saya sampaikan di sini adalah sebuah tema yang perlu saya sampaikan karena beberapa waktu memang ini yang membangkitkan gairah saya, khususnya di gereja ini, bahkan sampai di mana saya bekerja, yaitu seni bekerja sama. Saudara yang kasih Tuhan, satu kesaksian yang luar biasa kemarin ketika ada acara kegiatannya Pak Pri itu ya, kegiatan hari ulang tahun di Ngrombo itu. Ya bukan kebetulan ya, Pak Pri itu di ketua ya, ketua penyelenggara, mulai dari lomba dan kegiatan-kegiatan itu Pak Pri, sungguh luar biasa, makin pakai Tuhan. Saudara, Pak Pri dipakai Tuhan di Ngrombo untuk menjadi pemimpin, leader, ketua di sana. Dan saya melihat begitu luar biasa dan dipertemukan kembali dengan orang-orang GBI di sini, Saudara. Ketemu dengan saya juga, ketemu dengan Elisa, ada Bu Jasuti, semua saya lihat, ini kok GBI semua, ini malah sing orang-orang penting dalam kegiatan pentas seni, waktu malam pentas seni itu, Saudara. Pak Pri menjadi ketuanya, kemudian saya juga menjadi, saya itu memang orang yang nggak mau suka kelihatan, tapi saya di belakang layar mengatur ini, kamu gini-gini aja. Elisa juga berperan sangat luar biasa, bahkan Bu Jasuti juga berperan juga, ada tampilan anak-anak, bahkan juga sampai istri saya juga berperan meskipun hanya tukang masak kayak guru-guru. Saudara, saya melihat ini luar biasa, ini sebuah sinergi, itu kebersamaan, kerjasama sebuah tim.
Ini dibangun sebetulnya bukan sebuah kebetulan, saudara. Mengapa di dalam event acara itu tiba-tiba BI muncul semua, saudara? Sungguh luar biasa. Bahkan Pak Jumali, siangnya itu juga ikut ambil bagian barongan, ya, tukang apa itu sing apa mbah tukang jadi suworo barong itu dari pagi sampai siang dia juga ambil bagian di sana, dan anak-anak GBI juga tampil semua, ada Fani, ada Revi, ada yang lain-lain, bahkan Adriel juga tampil di sana. Saudara, saya melihat ini sebuah hal yang luar biasa, kita dipakai Tuhan. Dalam hal apa? Dalam bekerja sama. Kita bekerja sama ini dibangun bukan sehari dua hari. Ketika kita bisa bekerja sama dengan baik, ini sudah dimulai sejak lama. Sudah sekian lama kita bersama-sama dalam satu tim. Mulai dari yang dekat aja, dari Baksos kita satu tim. Saya, Pak Pri, Elisa dan lain-lain satu tim. Sudah tahu ini loh, bagaimana cara bekerja dengan baik, bekerja sama dengan baik. Kemudian dilanjut lagi dalam pembangunan gereja juga satu tim juga kita bisa bekerja sama dengan baik. Ada satu hal yang di sini saya sangat menarik menurut saya sampaikan, bahwa bekerja sama di dalam sebuah komunitas itu sangat diperlukan. Untuk membangun sebuah kerjasama ini dibutuhkan beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini luar biasa. Ketika kita mau dipakai Tuhan, memberikan diri kita, Tuhan pakai saya, maka Tuhan benar-benar akan memakai kita. Saudara, prinsip-prinsip bekerja sama ini sebetulnya sudah kita bangun sejak lama. Sejak kita mulai berpikir ini mau bangun gereja dari awal, ya, bukan hanya gereja yang ini, dari gereja awal. Coba next. Saya sengaja tadi malam itu buka foto-foto tak simpen, saudara, tak simpen semua, nggak ada yang hilang. Foto-foto dengan mulai dari awal sampai ibadah dan sebagainya, videonya ada semua. Ini saudara, ini bentuk kerja yang luar biasa, saudara. Ini ketika waktu itu ibu-ibu menaikkan genteng waktu kita mau bangun itu, jenengan mungkin ya masih ingat. Kalau lupa ya ini sebagai pengingat saudara. Kemudian next lagi. Kemudian ini ketika kita bangun itu gali samping ini, ya. Kita semua ada Mbah Sukir, wah masih kelihatan muda Mbak ini. Sekarang masih muda juga Mbak kita. Ya oke, terus next. Kemudian ini ya, yuk next lagi. Nah, anak kecil juga ikut ambil bagian di dalam bangun gereja. Ini ngusungi Raketang Side itu ada Revi. Ini generasi nanti sampai puluhan tahun nanti akan teringat, oh iya saya itu dulu pernah ini loh. Di gereja ini ikut ini loh, bangun ngusungi ini, nguruk ini. Nah, next. Kemudian ini juga Mbah Raseno. Oh, saya itu Beligong itu saudara, Gepuk itu ya, ngusungi itu sama Rigi ya, Mbah Raseno. Oke, lanjut. Nah, ini si Mikael ini masang jendela saudara ya. Jadi semuanya bersinergi, bersatu hati di dalam satu pekerjaan Tuhan sesuai dengan apa talent masing-masing, sesuai dengan kemampuan apa yang bisa dikerjakan. Next lagi. Kemudian ini juga Mbak Dina ngusung aduan, ya ora apa-apa wong wedok ngusung aduan. Next. Selanjutnya ini Revi, Revi ini waktu kecil Rev, kamu Rev. Oke, lanjut. Kemudian nah ini siapa ini Mikael juga ngusung banyu ya, ambil air waktu itu ngaduk dan sebagainya. Oke, next. Nah ini ketika ngedak ini saudara, ini saya ingat ketika itu kita Natalan kalau nggak salah dari Tahyu kayak dari Ngulaan kayaknya. Pulang kita gimana? Langsung ngecor. Malam-malam pulang dari Ngulaan langsung nggak yang anak-anak muda ini langsung ke gereja ngecor depan itu saudara. Saya masih ingat itu dan ya ini fotonya ya. Next. Oke, ya ini si Tio ini ngaduk saudara ya. Terus dan masih banyak lagi, ini kakak juga ambil bagian ini di depan ini, yuk. Nah ini Pak Jumali juga ini yang ngecat ruangan ini Pak Jumali ini ya. Terus next lagi, nah ini ketika awal-awal bangun gereja yang awal ada Mbah Pur, ada Mbah Mono dan lain-lain, dan kawan-kawan Mbah Ngadiran juga ada di sana. Kemudian next, ketika ini bangun pertama rumah yang kayu itu ya, nah, seperti ini. Next, oke. Nah ini ibu-ibu juga, ini juga waktu menyiapkan lokasi waktu dulu itu ada Mbah Pur dan ibu-ibu Mbah Mi ya dan lain-lain. Oke, next ada ya ini kesel ini saudara. Bahkan ada orang lain juga yang bantu Mbah
Mbah Kusenan ya, Mbah Kusenan bantu ngewangi ya layah-layah ini keselam saudara. Terus oke, selesai. Nah ini contoh kecil ribuan saudara. Jangan mau tanya gambar ke saya itu ribuan karena saya orang suka mendokumentasikan, nyimpan gambar-gambar seperti itu. Ribuan saya simpan di laptop saya. Nah saudara, bahwa bekerja sama dalam sebuah komunitas itu sangat penting saudara. Dan itu harus dibangun. Tidak bisa 1-2 hari kemudian bisa membentuk satu tim yang solid, yang baik. Harus dibangun dan diuji dengan berbagai macam persoalan saudara. Nah dari di sini saya mau menyampaikan bagaimana prinsip-prinsip di dalam bekerja sama dalam sebuah komunitas. Dan bagaimana firman Tuhan berkata tentang bagaimana bekerja sama. Nah hal ini tidak hanya berlaku bukan hanya di gereja saudara. Bekerja sama itu dimanapun, di masyarakat, bahkan di keluarga jenengan. Prinsip firman Tuhan dalam hal bekerja sama ini harus juga diterapkan di dalam keluarga Bapak Ibu semua. Kalau sudah berkeluarga, kalau yang belum keluarga ya di dalam masyarakat, dalam lingkungannya saudara. Bagaimana firman Tuhan berkata tentang bagaimana bekerja sama yang baik secara alkitabiah. Nah kita akan membaca di dalam Roma 12 saudara, Roma 12 saya bacakan pelan-pelan saja, mudah-mudahan cepat selesai. Oke. Roma 12 ayat 16 berkata demikian. Hendaklah kamu sehati sepikir. Nah, pelan-pelan aja. Sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Dalam kehidupan bersama dengan orang lain harus sehati sepikir. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sempat mikir juga, ini firman Tuhan maksudnya apa? Di sini ada perkataan, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Loh, maksudnya gimana sih? Apakah kita itu nggak boleh memikirkan sesuatu yang tinggi? Bagaimana sih? Oh, ternyata setelah saya selidiki, saya tafsirkan dengan buku-buku tafsir Alkitab, ternyata hal ini maksudnya adalah kita tidak boleh sombong. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, itu maksudnya kita tidak boleh sombong. Tetapi apa? Arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Perkara-perkara yang sederhana ini artinya adalah kita itu rendah hati. Maka saudara, di dalam hal ini kita jangan sombong, apalagi di dalam sebuah komunitas kita membangun sebuah kerjasama, kesombongan itu tidak boleh ada. Kalau ada kesombongan di dalam sebuah komunitas, itulah tanda-tanda bagaimana kerjasama itu tidak bisa terbangun dengan baik. Tetapi dalam komunitas itu kita harus rendah hati. Rendah hati satu sama lain, nggak boleh sombong. Dan janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara, ini luar biasa firman Tuhan ini. Saya baca terus dan sungguh luar biasa menguatkan saya, dan saya mau Tuhan itu membangun gereja kita itu, komunitas kita itu menjadi sebuah tim yang bisa bekerja sama dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Komunitas yang sehat akan menentukan pertumbuhan rohani yang sehat pula. Saudara, saya beberapa waktu juga pernah menyampaikan ini mengenai bagaimana kita berkomunitas, masuk dalam sebuah komunitas. Engkau harus masuk dalam komunitas yang benar. Pergaulanmu harus pergaulanmu yang benar. Jangan merasa sok-sokan ya. Oh, saya kan masuk ke sana, saya itu ingin mengubah mereka. Oke, ya, puji Tuhan kalau bisa. Tetapi di mana engkau berkomunitas, komunitas itu akan menentukan kemana arah hidupmu. Tidak semua orang itu bisa melawan pengaruh lingkungan, saudara. Tidak semua orang bisa. Ya ada orang yang memang dipakai Tuhan, diberi kekuatan Tuhan, meskipun dia itu hidup di dalam komunitas yang enggak benar, tetapi dia tetap hidup benar. Ya ada, tetapi tidak semua orang bisa begitu. Makanya saudara, saya pesan berkali-kali kepada anak-anak muda, yuk masuklah dalam komunitas yang
benar. Karena komunitas yang benar itu akan menentukan pertumbuhan rohanimu. Kalau komunitasmu sehat, maka rohanimu juga akan ikut sehat, saudara. Maka ini satu pesan juga buat saudara-saudara semua, supaya kita benar dalam masuk dalam sebuah komunitas, misalnya di komunitas gereja, komunitas yang baik, ya, komunitas yang akan membangun hidup kita, membangun rohani kita. Karenanya sebagai orang percaya kita membutuhkan kehadiran komunitas yang sehat semacam itu, ya, seperti di gereja. Kita butuh gereja karena gereja ini komunitas yang mana kita bisa saling berbagi, saudara. Kita bisa saling berbagi, saya punya kesulitan ini, kita saling mendukung, saling menguatkan. Itulah fungsi dari komunitas, dan saya pengen gereja kita itu seperti itu. Gereja kita menjadi sebuah family, menjadi sebuah keluarga, saudara. Di mana satu sama lain itu tahu, saling ngerti, saling membutuhkan, dan bahkan saling membantu. Kita tidak menjadi orang yang tidak peduli, kita menjadi orang yang mbah kono, tetapi kita peduli dengan satu sama yang lain. Saudara, gereja kita ini harus ke depan, harus menjadi gereja yang modern, gereja yang ngerti kebutuhan setiap jemaat. Bahwa di gereja itu tidak cukup hidup dengan firman khotbah-khotbah atau kehidupan yang seperti ini, misalnya ibadah saja tidak cukup, saudara. Memang betul, karena manusia itu juga butuh makan. Manusia harus hidup. Nah, untuk hidup mereka harus mendapat berkat dari Tuhan. Makanya di sini kita perlu saling menguatkan. Saya senang sekali lagi WBI yang sudah mulai, ya, ini awal. Jadi saya mohon izin kepada saudara, biarlah mereka berkreasi dulu, biar mereka membangun sebuah program yang baik WBI ini. Jadi di sebelah sana itu ada, ya, sederhana dulu, warung kecil. Maksudnya begini, biarlah jemaat itu mereka semakin berkreasi. Mereka tidak hanya duduk diam di rumah, tetapi mereka bisa bekerja. Karena manusia itu tidak hanya butuh beribadah saja, tetapi mereka juga butuh makan, butuh minum, butuh menyekolahkan anak dan sebagainya. Nah, nanti ibu-ibu yang lain, kita program kita pelatihan tetap jalan. Kita akan ngajari ibu-ibu ini untuk belajar, nanti membuat apa, dan nanti bisa dititipkan di warungnya itu. Bisa menambah penghasilan. Nah, gereja harus memperhatikan. Bapak tugas gembala juga, saya sebagai gembala, tugas saya juga bagaimana jemaat saya itu bisa hidup. Tidak hanya cukup harus rajin ke gereja, tapi bagaimana mereka juga bisa hidup, saudara. Saudara, ini pekerjaan berat buat kita gereja yang memang benar-benar otonom mandiri, harus memikirkan kebutuhan kita sendiri, karena kita nggak ada yang menjamin. Keuangan kita nggak ada yang jamin, ya kita sendiri. Nah, kalau jemaatnya semakin kuat, secara ekonomi kuat, maka gereja juga akan kuat. Saudara, tolong ini didukung, dan saya minta untuk WBI, untuk yang wanita Bethel Indonesia yang lain juga, ayo bisa nanti nitip ke apa, membuat apa untuk menambah penghasilan di dalam keluarga Bapak Ibu semua. Nah, semua ini kita kerjakan bahwa saya memperhatikan bahwa kita itu keluarga, saudara. Kita itu satu keluarga saling memperhatikan. Saya juga pengen anak-anak yang jenengan sekolah tinggi. Kalau bisa pengen sekolah tinggi butuh biaya. Nah, kalau kerja nggak ada tambahan, bagaimana dapat menambah itu, dapat membiayai. Makanya ini penting. Ke depan kita akan seperti itu, kita belajar dari WTC Pusat, di mana menggerakkan setiap jemaat untuk berkreasi, untuk bekerja, untuk menghasilkan sesuatu. Saudara yang kasih Tuhan. Nah, inilah komunitas yang baik. Saya senang dengan tema ini, karena ini menguatkan saya dan jenengan untuk semakin bekerja sama satu sama lain, untuk bekerja sama dengan baik sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Oke, next. Nah, lalu bagaimana prinsip firman Tuhan yang dimaksud, ya, supaya kita bisa bekerja sama dengan baik. Maaf nih, saya masih gembrobios, saudara, ya. Cuma gembrobios saja, keringat dingin, ya. Oke. Ada hal-hal prinsip firman Tuhan yang harus kita perhatikan berdasarkan Roma 12 ini. Ya, next saja. Oke, yang pertama, tidak menganggap diri pandai.
dalam bekerja sama, jangan merasa ada yang merasa paling pandai. Nah, satu hal yang saya mau saksikan buat saudara, saya pernah ya berbicara di sekolah itu begini. Kalau saya di gereja, ya saya itu gembala gitu, gereja. Tetapi kalau di sekolah, saya itu enggak gembala, saya itu guru biasa. Makanya jangan heran kalau saya di sekolah itu melakukan hal-hal yang biasa, nyapu, bantu Elisa, ya wirawiri sebagainya. Karena saya itu di sekolah beda, saya harus bisa menempatkan posisi saya, dan saya bukanlah segala-galanya. Kemudian saya tidak membawa bahwa saya ini saya itu gembala, kemudian saya bawa ke sekolah. Enggak, di sekolah saya itu cuma bawaan. Saya itu cuma pegawai biasa, makanya ya melakukan hal-hal yang biasa, dan saya tidak risih, enggak sungkan dan sebagainya. Biasa aja dengan melihat saya di sekolah nyapu biasa. Ya, mungkin kalau orang yang enggak terbiasa dengan itu, apa misal cara basa desa nggih, pendeta. Nah, itu salah, bahwa justru kita itu harus menjadi teladan yang baik. Saudara, kemudian contoh yang kemarin, meskipun saya itu di sekolah itu dengan kepala sekolah hubungannya baik, Pak Pri ketika membutuhkan sesuatu lewat saya, kemudian saya tidak kemudian tak enggak, saya tetap ya nanti saya sampaikan kepada kepala. Itu pas. Bagaimana jawaban saya ketika beliau membutuhkan sesuatu dari sekolah? Nanti akan saya sampaikan kepada kepala sekolah. Meskipun saya tahu kepala sekolah itu pasti mengizinkan, tetapi saya harus menyampaikan ini, saya sampaikan Bu begini. Karena saya sadar diri, saya itu siapa di sekolah itu, saya hanya pegawai biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah satu hal prinsip, contoh sebuah prinsip bagaimana kita tidak merasa segala-galanya. Kita tidak merasa atau menganggap diri kita itu paling pandai. Meskipun kita tahu, tidak kemudian harus terus diduduh-duduhna atau ditunjukkan kepada orang lain. Saudara, dalam sebuah tim, dalam sebuah kerjasama di gereja atau dimanapun, di desa atau di gereja dimanapun, janganlah ada yang merasa atau menganggap dirinya pandai. Karena apa? Dalam bekerja sama kita itu merasa satu, membangun sebuah sinergi hubungan yang satu sama lain itu sama. Tidak ada yang merasa paling dibutuhkan, tidak ada yang merasa paling dipentingkan di sana, tetapi semuanya sama untuk satu tujuan. Maka ini juga menjadi pelajaran yang penting buat nanti saudara-saudara yang akan bekerja sama dengan orang lain, membangun sebuah kerjasama dengan orang lain. Jangan pernah engkau menganggap dirimu itu dai. Ojo rumangsa bisa. Nah, cara Jawa ngaten nggih. Ojo rumangsa bisa. Nanging bisa rumangsa, itu kalau nggak salah begitu. Nah, oke saudara yang kasih Tuhan, relasi yang harmonis merupakan hasil kesesuaian dari kesesuaian satu dengan yang lain, termasuk dalam hal ini bisa menempatkan diri di tengah-tengah tadi, menempatkan diri. Ya, saya itu di mana harus kan posisi saya. Kalau saya ini posisi saya sebagai bawahan, ya posisikan dirimu sebagai bawahan. Ini adalah ketaatan, saudara. Kalau memang di sana bukan sebuah pemimpin, ya jadilah apa yang menjadi bagianmu. Kalau menjadi pegawai biasa, ya jadi pegawai biasa. Tapi kalau memang di suatu tempat memang kamu dijadikan seorang pemimpin, ya jadilah seorang pemimpin. Ya saya seperti misalnya Pak Pri di dalam sebuah kepanitiaan, dia itu sebagai ketua, maka dalam hal tersebut Pak Pri, saya harus tunduk dengan Pak Pri. Misalnya harus begini Pak, harus begini Pak. Saya tunduk dalam hal misalnya pentas seni kemarin. Tetapi dalam hal gereja yang mungkin bisa berubah lagi. Oh Pak Pri gantian yang nurut. Ya, seperti itu, bisa menempatkan diri. Ini penting saudara. Bagian saya apa? Nah, dalam hal kerjasama saya sungguh diberkati ketika kita sudah melakukan bekerja sama dalam gereja ini, meskipun hanya beberapa orang ya. Ada Pak Darmono juga yang kemarin Baksos juga sudah
menunjukkan bagaimana bisa bekerja sama dengan baik. Luar biasa. Kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, ternyata hasilnya juga luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, kemudian kita lanjut. Salah satu tindakan yang kita ambil adalah dengan tidak menganggap diri kita lebih pandai. Kalau engkau merasa dirimu enggak pandai, maka engkau akan mempunyai sikap yang rendah hati. Tapi orang yang merasa dirinya pandai, dia akan cenderung menjadi orang yang sombong. Maka jangan jadi orang yang merasa paling pandai, karena itu akan mengarah kepada sebuah kesombongan. Nah, supaya kita terhindar dari kesombongan. Orang yang sombong itu kan biasanya orang yang paling bisa, merasa bisa ini, bisa itu, merasa penting, ya, merasa dibutuhkan. Itu akhirnya menjadi orang itu menjadi sombong. Dan firman Tuhan jelas-jelas mengatakan, engkau jangan menjadi orang yang sombong, jangan memikirkan perkara-perkara yang tinggi, artinya engkau jangan menjadi orang yang sombong. Nah, dalam bekerja sama kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh merasa paling pintar. Kemudian yang kedua, saudara, ya cepat saja, tidak membalas kejahatan. Nah, Roma 12 ayat 17 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dalam sebuah organisasi atau komunitas itu ya 1-2 kali boleh terjadi satu hal yang tidak kita inginkan, saudara. Mungkin ada orang yang tidak senang, bisa jadi karena semua orang itu nggak mungkin sama. Tidak semua orang itu bisa menyukai satu sama lain. Pasti ada ya nggak suka dengan ini, nggak suka dengan itu, wajar dalam organisasi, dalam sebuah komunitas, dan itu sebuah kewajaran. Maka kalau kita menghadapi yang seperti itu, kalau kita itu tidak melakukan jahat tetapi dijahati orang, maka firman Tuhan berkata apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini firman Tuhan berkata, kalau engkau masih membalas kejahatan dengan kejahatan, engkau masih menjadi orang dunia, orang bedane dengan anak Tuhan. Kalau orang jahat kepadamu kemudian engkau kembali menjahati mereka, berarti hidup masih dalam hidup dunia, nggak ada bedanya dengan orang yang percaya, saudara. Makanya ini yang membedakan orang yang tidak percaya Tuhan dengan yang percaya Tuhan. Itu adalah ketika kita dijahati orang, reaksi kita apa? Kemudian ya ikut menjahati, atau justru kita tidak membalas mereka dengan kejahatan tapi justru melakukan yang baik. Saudara, kita tidak membalas kejahatan itu syukur. Ya, dibahati orang tapi kita enggak balas, itu udah syukur, udah puji Tuhan. Apalagi kalau kita melakukan hal yang baik. Kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu yang luar biasa. Kalau kita membiarkan saja, tidak melakukan pembalasan saja, itu menurut saya sudah keren, sudah bagus. Apalagi Tuhan itu minta kepada kita supaya apa? Supaya kita, kalau ada orang yang menjahati kamu, engkau harus membalasnya bukan dengan kejahatan, tetapi engkau membalas dengan kebaikan. Ini firman Tuhan, saudara. Maka di dalam organisasi, dalam sebuah tim kerjasama, perbedaan itu terjadi wajar, saudara. Ya biasa, kumpul dengan orang beda itu biasa. Tetapi janganlah itu menjadi kita itu, kalau misalnya mereka orang lain itu merasa menjahati kita rasa mereka menjahati kita, ya kita janganlah menjadi orang yang membalas. Kita jangan membalas kejahatan mereka dengan kejahatan. Tetapi firman Tuhan berkata, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Oke, next. Dalam komunitas, perjalanan membangun hubungan tidak selalu berjalan mulus, ya, tidak selalu mulus, pasti ada masalah. Terkadang ada konflik. Konflik itu masalah tadi itu, perbedaan pendapat yang harus dihadapi. Bahkan ada di antara anggota yang mungkin berlaku tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebersamaan. Ya, biasa, saudara, hal seperti itu biasa. Maka kita sebagai orang yang percaya harus bisa menyikapi itu dengan benar. Bahkan di dalam keluarga, saudara, tidak hanya di gereja ini, di keluarga bisa jadi antara suami dan istri itu konflik. Sopo keluarganya sing ora tau tukaran. Rata-rata saya tanya itu ya sering. Banyak keluarga yang cekcok,
ya adu mulut ya, cara Jawa itu bantah-bantahan atau tukaran saudara. Itu namanya konflik. Dan itu ya menjadi hal yang wajar. Karena apa? Ya karena namanya kumpul dengan orang lain itu pasti ya ada kalanya seperti itu ya. Tetapi jangan sampai konflik ini menjadi apa ya? Menjadi sebuah masalah yang bisa menghancurkan hubungan itu. Konflik ini memang harus diselesaikan. Ini adalah tahap untuk menyelesaikan sebuah masalah. Perbedaan itu wajar. Tetapi janganlah sampai perbedaan itu menjadikan sebuah perpecahan, apalagi dalam keluarga. Maka itu saudara, setiap ada masalah harus segera diselesaikan, dirampungi. Kalau tidak diselesaikan, itu akan menjadi masalah yang baru saudara. Harus segera diselesaikan ya. Jangan diulur-ulur, jangan ditunda-tunda penyelesaiannya. Harus diselesaikan sesegera mungkin. Konflik ini harus diselesaikan. Nah, saudara, prinsipnya adalah ya tadi, jangan engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Misalnya kita merasa misalnya kalau suami ya merasa istriku sih bener, maka dalam hidup kita, dalam pemikiran saya harus membalas sesuatu dengan yang positif, yang baik. Lakukanlah yang baik. Nah, kalau kita menganggap yang satunya itu jahat, kemudian kita membalas dengan yang jahat pula, ya itu nggak akan selesai saudara, nggak akan rampung, nggak akan selesai. Maka prinsip firman Tuhan dalam sebuah hubungan, kerjasama tim, dalam keluarga, dalam gereja, dimanapun, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan di luar sana pun, di masyarakat, ini pesan saya juga begitu. Kalau ada orang yang jahat kepada jenengan, jangan dibalas dengan kejahatan. Ya iso meneng gak balas itu puji Tuhan. Apalagi kalau mau berbuat baik, puji Tuhan lagi ya. Jadi ini firman Tuhan berkata kepada kita sore hari ini. Kita mungkin bisa terpancing untuk membalasnya dengan hal yang negatif, bisa juga kita terpancing. Tetapi ayat ini mengajarkan kita agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Saya ingatkan satu, jangan merasa pandai. Dua, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Karena dalam kerjasama, bekerja dengan orang lain itu pasti ada konflik. Tapi jangan kita balas kejahatan mereka dengan kejahatan. Dan kita tidak boleh sombong, jangan merasa paling pintar sehingga menjadikan kita orang yang sombong. Oke, itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, yang terakhir saudara, tidak hidup dalam perseteruan. Perseteruan itu gedingan lah, atau apa ya perseteruan. Ya, ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup damai dengan semua orang. Orang Kristen itu enggak boleh ada musuh saudara. Ya, karena kita itu harus damai dengan semua orang. Jangan ada perseteruan di dalam kehidupanmu. Apalagi dengan saudara, wah ngeri lagi. Apalagi dengan istri atau suaminya, walah tambah ngeri lagi. Jangan ada perseteruan. Tetapi kita tuh harus hidup harmonis, hidup damai berdampingan dengan semua orang. Apalagi di dalam keluarga, apalagi di dalam gereja. Saya rindu kita semua itu ya dipakai Tuhan. Kita enggak punya satu orang musuh sekalipun. Nah, saya ada pepatah, satu orang musuh itu terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Jadi satu musuh itu bagi orang percaya itu terlalu banyak. Siji kok terlalu banyak, berarti kita itu enggak boleh punya musuh. 1000 orang sahabat terlalu sedikit. 1000 sahabat itu terlalu sedikit, satu orang musuh terlalu banyak. Kita itu diajarkan supaya kita tidak punya satu orang pun musuh, kita tidak punya seteru di dalam hidup kita. Kita bisa hidup damai berdampingan dengan saudara-saudara kita, baik itu di gereja maupun di masyarakat.
Oke, kerelaan kita untuk tetap merespon positif apa yang jahat akan membuat komunitas kita terhindar dari kehidupan dalam perseteruan. Nah, hindarkan perseteruan supaya komunitas kita itu tetap dalam relnya, tetap harmonis, menghindari perseteruan. Saudara, ini firman Tuhan akan mengajari kita bagaimana kita ke depan menjadi komunitas yang berdampak. Kita kan cita-citanya kan menjadi gereja yang berdampak, menjadi komunitas yang berdampak baik, orang berdampak jelek, tapi berdampak baik. Maka prinsip-prinsip inilah yang harus kita terapkan di dalam gereja kita. Di gereja ini jangan ada yang merasa paling pandai. Kedua, janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian yang ketiga, kita hidup damai, tidak hidup di dalam perseteruan. Kalau saat ini kita masih ada seteru, masih ada musuh, masih ada ketingan dan sebagainya, saatnya bertobat untuk memohon ampun sama Tuhan, meminta maaf dan bangun kembali hubungan itu supaya hubungan itu kembali baik. Saudara yang kasih Tuhan, ini sangat luar biasa. Prinsip ini harus kita pegang teguh supaya gereja kita ini memakai prinsip-prinsip firman Tuhan ini untuk melangkah ke depan lebih baik lagi. Ya, bersyukur kita sudah bisa bekerja sama dengan baik dengan prinsip-prinsip yang mungkin jenengan tidak tahu ayatnya, tetapi ternyata apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam firman Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, karena jika perseteruan tidak segera diselesaikan, komunitas kita menjadi makin tidak nyaman dan tidak sehat untuk tempat kita bertumbuh secara rohani. Makanya harus diselesaikan, saudara. Ya, secepat mungkin supaya kita bisa nyaman di dalam komunitas tersebut. Selain itu, tentu saja kita bisa tetap sehati membangun kerjasama dalam melakukan pelayanan atas apa yang Tuhan percayakan. Supaya apa? Kita sehati. Nah, sesuai dengan slogan GBI itu adalah sehati. Makanya kemarin ini tuh sehati. Slogannya GBI sekarang ini adalah sehati. Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Berdasarkan dari apa yang kita alami, yang saya alami, bahkan yang baru saja dialami, menjadi kekuatan bahwa kita itu memang dimampukan Tuhan membangun sebuah kerjasama, bisa menyelesaikan sebuah tugas dalam kerjasama dengan baik. Itu tidak instan, tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba, ada prosesnya. Bersyukur misalnya seperti Pak Priyadi dipakai Tuhan, bersyukur pernah dipakai Tuhan sebelumnya supaya Pak Priyadi disiapkan untuk menjadi pemimpin. Saudara, jadi tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah disiapkan Tuhan melalui proses demi proses. Dan sudah saya sampaikan kepada Pak Pri dulu, pokoknya kalau Pak Pri itu selalu taat di dalam Tuhan, siap sedia di dalam Tuhan, maka itu akan ditambahkan secara otomatis. Engkau akan dipakai lebih dan lebih lagi, itu secara otomatis. Tuhan itu cara kerjanya begitu. Kalau engkau bisa lakukan perkara kecil, engkau ditambah lebih besar lagi, dan akhirnya perkara yang lebih besar engkau akan bisa hadapi, saudara. Nah, ini prinsip juga yang harus kita pegang. Jadi makanya kalau kita mendapat kepercayaan, lakukanlah dengan tanggung jawab. Sekecil apapun, maka Tuhan mempersiapkan kita untuk melakukan perkara yang lebih besar. Amin. Makanya saya berdoa untuk warung BBI ini, meskipun saat ini kecil, tapi saya berdoa, lakukanlah dengan baik, engkau akan menjadi yang lebih besar dan akan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi gereja, bagi lingkungan dan sebagainya. Ya, kita akan maju bersama-sama supaya gereja kita ini semakin menjadi gereja yang berdampak, bukan hanya berdampak bagi masyarakat, tetapi justru lingkungan gereja kita sendiri, kita bisa berdampak untuk sesama kita yang di gereja, saling membangun, saling memberkati. Dan nantinya kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita akhirnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang kalau diri kita saja tidak diberkati? Maka
Biar Tuhan memberkati bisnis ini. Firman Tuhan ini juga untuk WBI yang bersinergi dalam kerjasama. Prinsip-prinsip harus dipakai dalam kerjasama, dalam bisnis, dalam apapun. Prinsip ini harus tetap dipakai. Firman Tuhan, prinsip firman Tuhan ini harus selalu dipakai. Oke, saudara yang kasih Tuhan, tidak banyak yang saya sampaikan dan kiranya ini menjadi kekuatan buat kita, menjadi berkat bagi kita semua. Yuk kita ke depan melangkah lebih baik lagi, bekerja sama satu sama lain. Jangan ada kesombongan, tapi bila kita rendah hati. Jangan balas engkau kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah yang baik. Dan janganlah engkau hidup di dalam perseteruan. Kalau saat ini kita masih hidup di dalam perseteruan, saling benci dengan satu sama lain, engkau harus mohon ampun sama Tuhan, perbaiki hubungan itu, dan percayalah bahwa Tuhan akan memakaimu, memakai kita semua untuk perkara yang lebih hebat dan lebih besar lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Meskipun singkat, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang berkuasa memampukan kami untuk menyerap setiap perkataan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, ampuni jika ada kekurangan dalam menyampaikan firman Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu memimpin, memampukan setiap jemaat yang mendengar untuk boleh menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini di dalam kehidupannya. Kami rindu Tuhan, Kau memberkati setiap kami, bahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Bila kami boleh bekerja sama dengan baik, saling melayani, saling mengerti, saling memahami, saling mengasihi. Berkati ya Tuhan, supaya ke depan lagi kami menjadi anak-anak-Mu yang menjadi berkat, dipakai Tuhan untuk selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu ini yang akan memimpin kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.